Pengikut besarnya Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Ini pengikut terbesarnya Dajjal. Karena orang Yahudi menyebut Dajjal itu Mesias, orang Nasrani menyebutnya ya Antikristus. Sebagian tertipu, dikira Dajjal ini adalah juru selamat mereka, Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Dajjal karena kemampuan Dajjal setara sebanding seperti Nabi Isa alaihi salam yang mereka fahami. Wis koyok Yesus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian dimulai seperti biasa, mari bersama-sama kita menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan memberkahi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Yang berzikir kepada Allah moga-moga dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, digugurkan dosa-dosanya, dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan dan kejahatan makhluknya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat Allah moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai mana ya catatannya? Dajjal sudah 2 kali. Baru sampai mana? Sudah. Oh, pengikut terbesar. Oke, bismillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat besar yang pasti akan datang. Karena sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita akan berjumpa dengan tanda-tanda kiamat tersebut. Tidak ada fitnah paling besar di antara manusia kecuali fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Dajjal benar-benar nanti akan keluar di akhir zaman, akan memasuki semua negeri dan akan menguasai banyak manusia. Ada sebagian ulama mengatakan 2/3 manusia di muka bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Saya ulangi, 2/3 pengikut Dajjal yang ada di muka bumi di akhir zaman nanti. Moga-moga kita yang sepertiganya, tidak mengikuti Dajjal. Amin. Allahumma amin. Jika hari ini ada 8 miliar manusia, maka 75% atau 2/3-nya akan mengikuti Dajjal. Seandainya umat Islam hari ini yang beriman ada 1,5 miliar, menunjukkan ini sudah ya sepertiganya,
maka 2/3 sisanya akan mengikuti Dajjal. Pengikut Dajjal terbesar nomor 1 adalah Yahudi. Jadi Yahudi ini semua akan mengikut Dajjal. Apalagi sekarang Yahudi ini berkembang sangat pesat. Dan Yahudi telah membangun sebuah kerajaan di Yerusalem, di Palestina, dengan nama Israel, yang sejatinya mereka mempercayai kitab Talmud yang pernah diberikan kepada Nabi Sulaiman, bahwa mereka nanti akan kembali ke tanah yang dijanjikan. Maka berbondong-bondong Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan tersebut, yaitu Yerusalem, Palestina, negeri Syam, sehingga mereka berusaha untuk akhir zaman kembali ke sana. Karena mereka memiliki kepercayaan, keyakinan, di dalam kitab disebutkan kalau mereka nanti mati di tanah yang dijanjikan ini termasuk mati yang mendapatkan kemuliaan. Gampangannya mati syahid. Makanya orang Yahudi berusaha membuat satu negara yang bernama Israel, tempat menampung Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Dan mereka siap mati di akhir zaman, sehingga mereka mau untuk dikubur di sana atau meninggal di sana. Ada satu lembah di Israel ini yang dipercaya tempat yang paling suci, sehingga mereka berebut untuk memiliki tempat itu agar besok kalau mati dikubur di situ. Orang-orang Yahudi seluruh dunia akan mengikut Dajjal, dan di antara Yahudi itu yang paling besar pengikut Dajjal, paling loyal, paling setia, itu Yahudi Asbahan. Yahudi Asbahan, Yahudi yang tidak tinggal di Israel tapi tinggal di Iran. Masih ingat ya kisah kemarin? Dajjal keluar dari Khurasan, berbatasan dengan Asbahan, di mana nanti Yahudi Asbahan inilah yang akan menjadi tentara elitnya Dajjal. Sebanyak 70.000 Yahudi Asbahan ini akan mengikuti Dajjal kemana saja dia pergi. Dan mereka memang memiliki kemampuan ya, main pedangnya bagus, keyakinan kepada agamanya juga kuat, Yahudi Asbahan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini golongan pertama yang paling banyak mengikut Dajjal, Yahudi. Dan Yahudi ini sudah tersebar di seluruh dunia. Bahkan yang mengejutkan, Pangeran Muhammad bin Salman yang sekarang memimpin Arab Saudi, sebentar lagi akan membangun gedung-gedung yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan akan membangun tempat ibadah untuk 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa ke depan Arab Saudi ini akan menerima banyak kunjungan wisata dan juga golongan selain Islam hadir di sana. Bahkan akan dibuatkan tempat peribadatan. Ya, sebagaimana Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang menurut sejarah Masjidil Aqsa ini akan selalu diperebutkan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang sesungguhnya Yahudi Nasrani ini bukan agama. Yahudi Nasrani ini termasuk menganut yang namanya kaum atau keturunan atau jamaah atau pengikut.
Karena yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa itu Bani Israel. Tapi Musa diklaim sebagai nabinya orang-orang Yahudi. Padahal Bani Israel itu tidak semuanya ya Yahudi. Yahudi itu bagian dari Bani Israel, paham ya? Gampangnya suku. Suku Yahudi ini bagian dari Bani Israel. Kalau Bani Israel ini diibaratkan Indonesia, maka suku Yahudi itu ya kayak suku Jawa, paham ya? Ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang Irian dan lain-lain gitu. Jadi Bani Israel itu banyak. Tapi Yahudi mengklaim Nabi Musa itu ya nabi mereka. Dan Nabi Isa yang seharusnya menjadi nabinya Bani Israel dan juga untuk Yahudi ini, Yahudi tidak mau. Maka sejak dulu Yahudi tidak mau menerima Nabi Isa. Nah, pengikut Nabi Isa ini disebut dengan Nasrani, orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam, yang menyertai Nabi Isa alaihissalam. Agama yang dianut Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi terdahulu sama, yaitu Islam. Karena syahadat mereka juga sama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, tinggal nabinya yang beda-beda. Kalau kita ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul kita. Kalau mereka ya Isa, Musa, karena kaumnya berbeda, nabinya beda. Neng tauhidnya sama, Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Tapi berkembang di akhir zaman ini seolah-olah Yahudi itu sebuah agama. Padahal Yahudi tadi apa? Suku. Sebagaimana kita ada di Jawa, ada suku Jawa, tapi mengklaim Jawa ini agama, agama Jawa. Sehingga sesungguhnya agama Yahudi itu tidak ada, adanya ya suku Yahudi, keturunan Yahudi. Masih ingat sejarahnya? Yahudi itu keturunan dari bapak moyang mereka yang bernama Yehuda. Yehuda ini anak kedua Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu punya anak Lewi, Yehuda. Nah, keturunan Yehuda inilah menjadi suku besar, namanya bangsa Yahudi. Jelas ya? Nah, dari Yehuda ini lahir nabi-nabi kayak Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Musa dan seterusnya. Nah, ini orang-orang Yahudi yang berkumpul di akhir zaman di Baitul Maqdis. Nah, nanti pemerintah Arab Saudi membangun tempat peribadatan untuk mereka, ya sudah menandakan tanda kiamat sudah semakin dekat. Karena kalau orang-orang kafir sudah berbondong-bondong ada di Arab Saudi, apalagi kok ada di Mekah Madinah, ya sudah, berarti kiamat sudah semakin sangat dekat. Saya nggak tahu pertemuan sebelumnya sudah dikasih atau sudah saya sampaikan belum. Karena saat nanti Dajjal keluar berada di Bukit Habsyi, Bukit Bergaram, sekitar 7 km dari Masjid Nabawi, 7 km dari kota Madinah, dan beliau menunjuk, bukan beliau ya, Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Ahmad. Aku tidak bisa masuk ke sana karena setiap pintu gerbangnya dijaga oleh malaikat. Karena 7 pintu gerbangnya dijaga oleh malaikat. Jadi Dajjal itu tidak bisa masuk kota Mekah, nggak bisa masuk kota Madinah karena pintu-pintu gerbangnya dijaga, bukan oleh askar berupa manusia, tapi askar tentara yang berwujud malaikat. Di hadis yang lain tuh malaikat ini bawa pedang, pedangnya dari neraka. Dajjal tahu itu, maka tidak bisa masuk.
Dan Dajjal saat nanti berada di bukit Habsi, itu bukit bergaram ini, saat itu kemudian dia menghentakkan kakinya 3 kali dan gempa itu terjadi di Madinah. Gempa besar terjadi di Madinah dan keluar semua orang-orang kafir. Orang-orang kafir semua keluar. Yang kedua, orang-orang munafik semua keluar. Kafir ini ya macam-macam, ya ada Yahudi, Nasrani, orang-orang yang musyrik, termasuk orang-orang munafik. Keluar semua karena takut dengan gempa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa nanti menjelang Dajjal keluar, Madinah ini banyak orang kafirnya, kan gitu. Padahal aslinya orang kafir itu tidak boleh masuk kota Mekah, Madinah. Makanya disebut tanah haram, tanah yang dilarang untuk orang kafir masuk ke dalamnya. Tapi sekarang wah bebas keluar masuk di 2 kota suci ini. Makanya besok ada hari pembersihan, sebagaimana disabdakan Nabi, akan terjadi hari pembersihan kota suci dengan cara terjadi gempa, dari hentakan kakinya Dajjal keluar semua. Maka Madinah yang tersisa saat itu hanya orang-orang beriman saja. Nah misalkan kita besok berada di Madinah mbok menawa pas delalah umroh neng kono gempa, maka jangan keluar dari Madinah, tetap bertahan di kota Madinah. Siapa yang bertahan di kota ini berarti termasuk orang-orang yang beriman. Nah yang keluar dari kota ini karena takut dengan gempa tersebut, maka termasuk orang-orang yang kafir. Allah enggak ya, orang-orang munafik. Makanya tanda kiamat memang sudah semakin dekat. Bahkan kemarin di Masjid Nabawi ada 2 cewek melenggang begitu saja di pelataran Masjid Nabawi, tidak pakai jilbab. Ternyata wisatawan, perempuan asing asik jalan di pelataran Masjid Nabawi. Langsung ditemui askar, terjadi dialog, terus kemudian mereka mengambil selendang untuk ditutupkan. Sebetulnya mereka tahu aturan itu, cuman mungkin bikin sensasi atau bagaimana tidak dipakai. Ini menunjukkan memang kiamat sudah benar-benar sangat dekat, karena ternyata di tanah suci ini pun orang-orang kafir sudah banyak yang keluar masuk. Dan yang pakai jilbab di sana bisa jadi belum tentu muslim, karena syaratnya harus menutup aurat lah. Non muslim ya harus mengikuti tradisi. Orang kafir di sana ya harus tetap pakai penutup. Dan hari ini memang orang-orang itu kadang nggak jelas. Kemarin ada jamaah ibu-ibu cerita, dia berobat ke rumah sakit, sambil nunggu duduk di sebelahnya ibu-ibu pakai jilbab sama seperti dia, yang kebetulan ibu-ibu ini ngomel-ngomel, disuruh sabar, diberi nasihat untuk bersabar, wis nggo zikir wae. Nah dia bilang, maaf saya ndak Islam padahal pakai jilbab. Dia ngomong mu'alaf juga enggak, muslim pun tidak. Lah ibu apa? Saya Kristen. Loh kok pakai jilbab? Terus anaknya datang, ternyata menyampaikan ibunya punya kemauan sendiri pakai jilbab. Kenapa alasannya? Ben anget
Jadi men anget. Jadi keluar pakai jilbab men anget. Emang anget ya Bu? Bapak-bapak enggak pernah pakai ya? Ya pakai aneh. Ya. Ben anget alasannya. Ternyata ini fakta, orang non muslim ya pakai jilbab gitu. Sehingga nggak bisa dibedakan ini muslim panda kan nggak tahu. Wong kita lihat dohirnya, lihat fisiknya. Nek nutup aurat gini ya muslim, jelas ya. Tapi ternyata enggak. Dan ini saya mendapati bukan satu kali saja. Ada jamaah ibu-ibu yang lain juga sama. Ini non muslim pakai jilbab. Aneh. Ini sudah wolak-walik ing zaman. Makanya hati-hati. Kadang-kadang jilbab ini ya hanya untuk fashion saja, mengikuti tren yang ada gitu ya. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah, pengikut besarnya Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Ini pengikut terbesarnya Dajjal. Karena orang Yahudi menyebut Dajjal itu Mesias, orang Nasrani menyebutnya ya Antikristus. Sebagian tertipu, dikira Dajjal ini adalah juru selamat mereka, Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Dajjal karena kemampuan Dajjal setara sebanding seperti Nabi Isa alaihissalam yang mereka fahami. Wis koyok Yesus lah. Sehingga mereka tertipu dengan penampilan Dajjal, tertipu dengan kemampuan Dajjal yang memiliki kemampuan ilahiyah, sehingga mereka mengikuti Dajjal. Apalagi orang-orang Yahudi Nasrani di akhir zaman ini, jelas mereka mengalami krisis keimanan. Ya sama-sama mereka nggak jelas Tuhannya, sehingga mereka mendapati kok ada nabi baru, mereka berbondong-bondong ikut. Dan nabi baru ini punya kemampuan memberi apa saja yang mereka minta. Ya seneng. Inilah Nasrani. Sehingga nanti saat Nabi Isa turun, Nasrani ini berbondong-bondong masuk Islam. Orang Yahudi habis mati semua. Nasrani yang berjumpa dengan Nabi Isa akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sebelum datang Nabi Isa, mereka berbondong-bondong ikut Dajjal. Nah, seandainya saat itu belum bertemu Nabi Isa, mereka sudah mati, ya sudah mati dalam keadaan kekafiran. Dan jumlah di dunia ini orang Nasrani banyak. Nah, yang ketiga pengikut Dajjal adalah orang-orang musyrik, pelaku kesyirikan. Dan orang-orang musyrik ini ada dua jenis. Yang pertama orang musyrik yang kafir, yang kedua orang musyrik tapi muslim. Saya tidak menyebutkannya Yahudi dan Nasrani karena mereka memang bukan penganut Yahudi, tidak penganut Nasrani. Mereka penganut agama-agama selain yang ada, yang dikenal agama samawi. Yahudi, Nasrani, Islam itu diidentikan agama samawi, agama yang diturunkan kitab kepada mereka. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Nah, selain tiga agama samawi ini punya agama sendiri, yaitu contoh agama pagan, agama yang memiliki banyak Tuhan. Ada Hindu dengan banyak dewa, kan gitu. Buddha, Konghucu, terus apa lagi? Agama-agama besar di dunia. Shinto, Majusi, penyembah api, dan lain-lain. Jadi selain tiga ini banyak dan lebih banyak. Saya ulangi ya, selain Yahudi,
dan Nasrani yang musyrik, kafir musyrik ini itu banyaknya lebih daripada mereka. Contoh Cina. Cina itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, mereka punya agama sendiri. India dengan hampir 2 miliar itu penduduknya, itu Hindu. Belum Thailand, belum Vietnam, belum macam-macam, banyak. Nah, itu disebut orang-orang kafir yang musyrik. Yang musyrik itu artinya yang musyrik ke kafir. Kayak dulu di Mekah itu ada kafir Quraisy, disebut dengan orang-orang musyrik. Karena kafir Quraisy ini tidak Yahudi, tidak Nasrani, jelas ya. Nah, ini pengikut terbesar Dajjal besok. Nah, ada lagi musyrik tapi muslim, orangnya Islam tapi pelaku kesyirikan. Jelas pengikut paling banyak dukun. Jadi dukun-dukun itu mengaku Islam tapi melakukan berbagai jenis kesyirikan. Wah, ini besok pembelanya Dajjal mati-matian, pengikut Dajjal paling besar. Paranormal, dukun, orang yang mengaku sakti, aliran kepercayaan dan sebagainya. Berikutnya pengikut Dajjal paling banyak adalah orang-orang munafik. Dia muslim tapi benci sama orang Islam. Muslim tapi sengit. Dia muslim tapi tidak suka sama orang muslim lainnya. Nek ngomong nyelekit, suka menyakiti hati umatnya, suka memprovokasi umat Islam lainnya, benci sama ulama-ulamanya, ngajinya tidak jelas kemana. Ini orang-orang munafik. Dan di akhir zaman semakin banyak orang munafik ini bermunculan dan terang-terangan memusuhi saudaranya, memusuhi umat Islam lainnya, padahal dia Islam tapi tidak senang. Islam, kalau sekarang mengatakannya Islam liberal. Contoh, sholat itu enggak wajib. Nah, ini boleh sholat, boleh enggak. Wong arti sholat itu doa. Jadi kita doa saja sama. Wong arti sholat itu doa. Nah, ini keblinger. Sehingga menjadikan perintah-perintah Allah ini tidak dijalankan dengan sempurna. Menutup aurat pakai jilbab itu budaya Arab, bukan perintahnya Allah. Nah, ini orang-orang munafik. Maka ada seringkali sebutan mereka kepada para wanita yang menutup aurat, apalagi pakai cadar, ya pakai burqa, ya kembali aja ke Arab. Karena mereka mengira ini budaya Arab. Karena budaya Indonesia ndak gini, wong pakai kemben, pakai kemben, buka aurat gitu ya. Bahkan banyak yang tidak pakai baju, nah ini budaya, padahal tidak, ini syariat. Nah, ini orang-orang munafik itu selalu memutarbalikkan syariat-syariat Allah menjadi sesuatu yang tidak baik. Berikutnya pengikut Dajjal besar adalah selain orang-orang munafik, yaitu para pelaku LGBT, pengikut LGBT, pelakunya, pengikutnya. Dan hati-hati, akan termasuk golongan yang sama dengan pelaku LGBT manakala kita memberikan toleransi atau pembiaran. Contoh, ada teman kalian mengatakan
Kok dia seneng sama cewek sih? Wong cewek sama cewek kan ndak boleh. Iki cowok sama cowok piye to ki? Wis ora apa-apa. Sing penting orang ganggu kowe wae kok ya. Jarke lah. Sing penting dhewe ra diganggu aman. Nah, ini termasuk pembiaran seperti ini bisa jadi termasuk golongan mereka. Apalagi kok mendukung. Ya hak asasi tuh ya. Wong-wong arep dadi lanang dadi wedok ya terserah. Wong bisa milih kowe wedok karo lanang ya ora apa-apa. Kae arep banci apa ora ya terserah. Ya ora apa-apa hak asasi mereka. Nah, kayak gini ini. Dalam kondisi abu-abu seperti ini bisa jadi nanti kena azab yang sama untuk mereka. Dulu istri Nabi Lut alaihissalam dia bukan pelaku LGBT. Wong Nabi Lut itu punya istri, jelas istrinya ini ia punya suami, tapi istrinya Nabi Lut tidak menyukai perempuan. Gampangnya ya dia menyukainya ya laki-laki gitu loh, normal. Istri Nabi Lut itu normal. Akan tetapi istri Nabi Lut itu mendukung perilaku menyimpang, perilaku seksual yang menyimpang di kaum Nabi Lut itu dia mendukung, bahkan menjadi bagian provokatornya. Saat Nabi Lut kedatangan 3 orang yang sangat tampan dan ketampanannya ini belum pernah dilihat manusia. Istri Nabi Lut tahu kalau suaminya kedatangan tamu yang tampan-tampan. Akhirnya dia keluar dari rumah memberitahu para pemuda laki-laki yang ada di kampung tersebut bahwa di rumah Nabi Lut ada tamu cowok-cowok ganteng. Nah, akhirnya digeruduk. Karena laki-laki di zaman Nabi Lut ini penyuka laki-laki, mereka kepo, pingin tahu. Setelah lihat, ganteng era karuan, memaksa Nabi Lut untuk tamu-tamunya ini disuruh keluar, karena mereka ingin berjumpa dengan mereka. Nabi Lut menghalangi, tidak boleh, karena Nabi Lut tahu kaumnya ini menyimpang. Tapi akhirnya semakin lama semakin besar ya, masanya demo besar-besaran di depan rumah Nabi Lut. Akhirnya 3 orang yang ganteng ini keluar. Wah, saat itulah kemudian terbelalak mereka. 3 orang yang ganteng ini ternyata malah malaikat. Disebutkan di dalam riwayat itu 1 Jibril, 1 Mikail, yang satu ini Israfil atau siapa lupa. Nah, malaikat Jibril saat itu marah. Yes, dapat perintah dari Allah membinasakan, sudah. Apa yang terjadi? Maka Jibril alaihissalam mengubah wujudnya yang asli dari manusia yang tampan menjadi sosok malaikat yang besar dengan 1 sayapnya saja. Dia mengambil semua umat Nabi Lut itu, diambil dengan 1 sayapnya, diangkat ke langit, terus dibanting, belek, kepala di bawah, kaki di atas. Setelah mereka berada di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, Allah datangkan hujan batu dari gunung Vesuvius yang meledak. Gunungnya meletus, wah, dihujani batu yang panas sampai mereka terkubur. Dan tubuh-tubuh mereka ini ada yang demo itu, ada juga yang sedang melakukan hubungan seksual di tempat-tempat bordil mereka, itu mati seketika dalam kondisi tertutup tanah, tertutup debu dari gunung yang meletus. Dan tubuh-tubuh mereka yang sangat kaku ini ternyata dijaga oleh Allah menjadi fosil batu.
Sehingga sekian ribu tahun kemudian ditemukanlah ya kaum Sodom Gomorrah ini benar-benar dulu pernah diazab oleh Allah Ta'ala, dan bukti-bukti sudah terpampang di banyak media sosial bahwa memang Allah pernah mengazab mereka. Jibril itu punya 600 sayap, itu baru hanya dengan satu sayap saja habis itu semua. Termasuk istri Nabi Lut, padahal dia bukan pelaku LGBT, cuman dia mendukung, gampangnya ya rapopo, ikut kena azab. Maka pelaku LGBT ini besok mendukung penuh Dajjal, dan jumlah mereka hari ini semakin banyak luar biasa. Selain didanai besar-besaran, dana mereka tidak pernah habis untuk mengkampanyekan LGBT, menyerukan kesetaraan gender, bahwa manusia itu banyak macamnya, ada laki-laki tulen, ada perempuan tulen, ada lagi yang tidak tulen, namanya transgender. Transgender itu ya banci, kan nggak tulen, penampilannya perempuan tapi sosoknya laki-laki, lemah gemulai dengan suara manja padahal laki-laki. Kalau kebelet pipis bingung, kalau mau ke toilet perempuan wong dia berdiri, kalau ke toilet laki-laki penampilan dia gemulai, wah bikin susah. Maka ada di luar negeri toilet yang khusus transgender. Jadi toilet khusus perempuan ada, khusus laki-laki ada, untuk banci ada. Itu luar negeri. Ini wolak-walik zaman. Nah kalau ibu-ibu kedatangan cewek begitu terus piye jejel? Laki-laki begitu kan ya risih. Lah bapak-bapak kedapatan mbak-mbak kok salah masuk, wah bingung juga. Dan ini semakin besar, semakin banyak jumlahnya pelaku LGBT, karena memang ini penyakit menular luar biasa banyaknya, dan ini mendapatkan dukungan di seluruh dunia, sehingga perkawinan sesama jenis benar-benar sudah banyak terjadi. Negara yang selalu menerima perkawinan sesama jenis itu ya kayak Belanda, kemudian Prancis, Australia gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia nikah sesama jenis ya harus ke luar negeri dulu, karena di Indonesia tidak mungkin setelah nikah di sana balik ke Indonesia. Bahkan ini yang lagi viral di Thailand Pak ya, transgender yang bernama siapa itu ya, sopo wis sing wayu tenan wih, nikah sama orang kaya raya pengusaha. Bajunya saja kalau tidak salah harganya 8,7 miliar, kelambi netok itu 8,7 miliar. Dewi langsung gue tuku tanah wis. Kelambi netok itu 8,7 miliar, ngeri. Banci padahal. Kan di Thailand kan banyak namanya ladies boy. Ladies boy itu ya lanang ning wayu-wayu. Makanya nek arep dijak piknik rono mikir sik wae. Piknik kok rada rono bawang ngono. Pokoknya keren piknik ning luar negeri. Alah. Apa Indonesia kurang po yo? Mungkin ya ono Maero Kaca, ono Sampokong, Goa Kreo ya ono, alah Kota Lama, sini rada serem sithik ya Lawang Sewu. Indonesia iki kaya, Semarang wae akeh. Arep ning laut ya ono, ning Karimun Jawa ya iso. Serada-ada. Adok sithik ya ning Parangtritis. Arep ning gunung rada atis ya ning gone Temanggung kono akeh, Wonosobo, Dieng. Indonesia ya akeh kaya, mau mereka tuh kesini malah kita kesana.
Karena wong Indonesia kan senengane nek rak nganu rak lem gengsi. Paling enak wisata tuh ya Mekah Madinah wis, selain berpahala berkah. Dan Nabi pun menganjurkan berpayah-payahlah kalian ketiga masjid, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Berpayah-payah itu disuruh untuk berusahalah dengan sangat, buh nabung, buh piye carane berusaha isoh mrono gitu. Jadi kalau punya uang dan kelonggaran dan kesempatan ya kesana dulu, ojo ning Bali sih, ojo ning Singapura, ning Genting Island, ning Malaysia lah. Jelas ya, apalagi ke Kapadocia, ke Turki gitu ya, Masjidil Haram aja belum. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang akhir zaman ini pelaku LGBT semakin banyak. Indonesia juga semakin banyak pelakunya. Jawa Barat itu tertinggi, ya. Banyak pelaku LGBT dari Jawa Barat. Makanya nek ana wong Jawa Barat ya dicek sik lah. Ini beneran karena memang mereka cepat sekali menular. Moga-moga anak-anak kita dijaga dari pelaku penyimpangan seksual. Moga-moga anak-anak keturunan kita dijaga dari semua tipu daya setan yang menjerat anak-anak kita dalam perzinaan. Moga-moga Allah selalu tolong dan Allah selalu lindungi anak-anak kita, keturunan kita di mana saja mereka berada. Amin Allahumma amin. Karena kita tidak mungkin ngawasi anak 24 jam. Kita tidak mungkin mendampingi satu-satu. Maka kita minta sama Allah Sang Maha Penjaga, sehingga Allah ya menjaga anak-anak kita di mana saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jelas ya. Nah, yang terakhir pengikut Dajjal paling banyak itu perempuan. Pengikut Dajjal paling banyak itu perempuan. Rasulullah saat Mi'raj ke langit melihat isi neraka, waktu itu diajak oleh malaikat Jibril melihat penghuni paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Tapi Rasulullah saat ditanya kenapa, karena banyak perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Tetapi ada kaitan lagi, ya, kalau pengikut Dajjal ini adalah para wanita, maka wajar jika nanti penghuni neraka juga paling banyak wanita, karena banyak wanita yang menyimpang dari akidahnya, keluar dari keimanannya, lepas dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Dajjal. Karena Dajjal ini tidak mempesona secara fisik, tapi mempesona secara duniawi, mempesona secara apa ya namanya ya, materi, sehingga para wanita ini kesengsem seneng wis buh. Apalagi akhir zaman ini yang namanya materialisme, menumpuk-numpuk harta, menghasilkan pundi-pundi harta, yang namanya flexing, memamerkan kekayaan, itu menjadi hal yang lumrah dan menjadi sesuatu yang dicari. Bahkan ada wanita yang pingin menjadi istri kedua, istri ketiga dan seterusnya, sing penting saldone terisi penuh. Bahkan sekarang yang lagi viral di media sosial, Irjen Teddy lagi menghadapi persidangan, dihadirkan seorang perempuan yang ternyata dia mengaku istri sirinya Pak Polisi, biasa tidur bareng di kapal, cerita ngono tok. Padahal dia punya istri yang sah.
Istri sirinya, menurutnya istri siri, menurut orang lain ya selingkuhan. Ngomong apa adanya, saya ini istri sirinya, sudah sering tidur di kapal bersamanya. Ya Allah, ini wolak-walik ing zaman. Banyak para wanita yang kadang silap dengan harta sehingga mengorbankan kehormatannya. Banyak orang-orang yang hari ini tertipu. Makanya kalau imannya tidak kuat, bahaya. Moga-moga anak-anak perempuan kita dijaga Allah Ta'ala, mendapatkan suami yang soleh sehingga suaminya bisa menjaga istrinya. Moga-moga ibu-ibu jadi istri yang soleha, menjadi wanita yang insya Allah ahli surga. Wis toh, kalau kita beriman selamat. Jangan tertipu dengan dunia. Wong sesuk ora digawa mati. Sing penting urip cukup. Pas butuh, pas ono. Nggak usah melerok rono rene. Rumput tetangga memang selalu lebih hijau, tapi tetangga itu melihat kita juga hijau. Wong dia juga melihat kita kok. Melihat tetangga rumputnya lebih hijau, lah itu tetangga melihat kita, rumput kita jauh lebih hijau. Urip kuwi ternyata sawang sinawang. Maka ndak usah bingung, nggak usah iri. Banyak laki-laki yang terjerumus dalam dosa gara-gara para wanitanya. Mas, aku ra duwe gelang ki lho nek ngaji, mosok polosan cincin. Aku ki nek ngaji isin lho Mas, sampai tak tutup ning nggon jilbab men ra ketok. Lah mosok sebelahku to Mas, gelange ting trempel. Wah, akhirnya kan suaminya jadi piye gitu. Ya wis engko tak tukokke. Nah terus piye carane, wis kowe rasah ngerti. Alhamdulillah, karena gara-gara istrinya mengeluh, suami melakukan hal yang buruk. Makanya para wanita ini luar biasa pengaruhnya. Nek wanitane apik, insya Allah suaminya ya apik. Nek wanitanya istrinya ini kurang baik, ya suami bisa ikut nggak baik. Kalau suaminya ndak kuat imannya, berat. Saya terkejut dengan apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah. Kenal ya Ustadz Khalid Basalamah? Kebetulan pas di Facebook itu ada yang menayangkan sekian menit itu. Ustadz Khalid Basalamah cerita saat dia pulang ke rumah sedang santai, istrinya datang ngomong, "Bi, aku pingin punya program ini. Jadi punya ide mau bikin program. Program itu kayak mungkin ya kegiatan-kegiatan. Sebentar, kata Ustadz Khalid. Sebentar. Kamu itu di rumah sudah saya siapkan semua. Kalau kamu ngantuk, kasur sudah saya siapkan, tinggal tidur. Kalau sumuk, AC tinggal nyalakan. Terus pekerjaan rumah sudah saya siapkan, asisten rumah tangga yang mengerjakan. Mau belanja kemana saja tinggal online bisa. Kamu tugasnya kan tinggal didik anak-anak, menunggu saya pulang. Kan enak, repot. Ngapain kamu bikin lagi yang repot begitu? Wong kamu cukup begitu saja, sudah. Ini menunjukkan bahwa seorang suami ini harus memiliki apa? Visi. Nah, istrinya itu pingin kayak yang lain, mungkin punya program. Ini suami melihat kayaknya ndak perlu, kamu tuh sudah cukup semua kok. Nah ini kalau seorang suami seperti Ustadz Khalid punya ilmu, ngerti, insya Allah ya
istri ini akan dijadikan sebagai ya ratu kan gitu. Jangan sampai dibikin repot. Ya tadi kamu tinggal ngantuk ya tinggal tidur, makan ya tinggal ngambil, minum ya tinggal nimbul, wis dienakan semua. Pokoknya aku balik kowe ono seneng wis. Anak-anak didampingi wis seneng. Nah sekarang enggak, ibu-ibu kadang punya program macem-macem. Ono arisan sosialita kan gitu ya. Ono acara ziarah Wali Songo, ono acara piknik ning Cilosia, ono macem-macem. Pertemuan wae ono pertemuan reuni angkatan sekian, ketemu karo kanca-kanca lawas, sedulur sak lawase, kakean. Bojone balik bingung lho, iki ra ono sing gawe kewedan. Ora ana sing masake banyu anget, lah bojone lunga-lunga wae melu program ini program itu. Repot. Ibu-ibu aja ngoten nggih. Wis ngaji ngene tok wis hebat wis nera yo ning ngaji ning Kemis, Senin Kemis ning Pak Panut ya wis. Pokoknya ngaji wae lah. Meskipun Megawati ngomong ibu-ibu ki ngaji ki sampai kapan toh? Oh ngaji wae ketoke ya Allah Gusti. Lah daripada nonton sinetron wae kan ya mending ngaji toh ya. Padahal ngaji itu hasilnya benar-benar istimewa. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah beri pahala, Allah gugurkan dosa. Ini kudune ana sing ngandani Bu Mega. Nek mungkin tonggoku tak kandani ya. Bu Mega pengajian itu pahalanya luar biasa. Bu Mega tahu ndak siapa yang hadir di majelis ilmu pengajian, seluruh makhluk di dalam lautan itu mendoakan mereka. Masya Allah. Padahal lautan itu berapa banyak makhluk yang ada di sana. Tidak cuman ikan, ada kepiting, ada kuda laut, ada kerang, ada macam-macam makhluk. Lautan semua mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Mungkin Bu Mega nih tak kadani ngene, mosok toh injih Bu, leres. Ya Allah Bu, sing dongake jenengan sak lautan. Kurang opo? Mungkin semangat beliau ngikut ngaji di sini. Ya Allah Gusti. Kenapa? Karena tidak ada yang menyampaikan keutamaan ilmu. Nek ngerti ibu-ibu kenapa pengajian iki ki ora masalahe daripada nganggur ning omah. Bu, nganggur ning omah nganggur ya Allah. Pekerjaan rumah tangga tuh nggak ada habisnya. Nyekel iki ra kecanda kuwi, nyekel kuwi ra kecanda iki, ra tahu entek. Aku wis tahu nyoba. Garap iki ya Allah wis sedina kok yo ora rampung to can wis mandeg-mandeg wis esuk meneh wae. So apalagi ndak punya pembantu wis arep ngresiki omah kabeh wis ra kecanda. Ya Allah. Makanya kok ibu-ibu iso ngaji ini wah luar biasa. Alhamdulillah. Kok bojone ngijinke wis luar biasa. Mas aku arep ngaji ya. Ya wis ra apa-apa Dik, sorry aku ra iso mangkat. Lah wong kerja engko balik kandhani ya. Nah, kuwi suami the best. Jojo ra izin iki. Izin ya. Bar kuwi ngandani ra. Nah kuwi maka balik ngandani, Mas mau hasilnya to Mas, ternyata dajal ki Mas. Le cerita pas arep tidur lagi gelenian, makanya nih balik ki janjane ya aja langsung nyekel HP. Pemene wong lanang balik nyekel HP, bojone utek dhewe nyiapke kene nyiapin dhewe. Ya Mas wis siap. Oh wis siap. Oke. Mangan wae karo ndeloki HP. Padahal sing wedok ngenteni ngene. Mbok karo ngobrol ke apa ke. Wis rampung mangan, mlebu kamar nyekel HP. Ya Allah. Bojone wis rampungan nyedaki, pingin glenian, ora iso.
Wong bojone nyekeli HP selehke. Piye Dik mau ning omah? Ngomong takok. Nek rak bojone sing wedok takok, "Mau ning kantor piye, Mas?" "Wah, ning kantor ngene-ngene." Maka kalau istri kok tahu urusan kantor suami, the best. Berarti suami sering cerita. Suami kok ngerti keadaan rumah, wah berarti suaminya the best. Tapi ini podo-podo rak ngerti nih, urusan kantor urusanmu Mas, aku rak ngerti. Apalagi suami ngomong, "Mah, urusan kantor ki ning kantor, rasa digowo-gowo ning omah." Jangan. Kadang-kadang urusan kantor yang stresnya tinggi, ning omah solusi. "Dik mau ning kantor to, Dik, aku ngene-ngene." "Oh, nek iso ngene wae Mas." "Oh, kowe kok pinter to, Dik?" "Lah, kudune ngono." Jadi komunikasi jalan. Ya wis piye lah, wong ini akhir zaman itu tipu daya luar biasa. Nek ibu-ibu ora apik karo bojone, ora gemati karo bojone, kok ana sing gemati karo dekne, ibu nangis lho. Apalagi suami membandingkan, "Bojoku ki lho ning omah rewel wae. Aku jek dolanan HP seneni, nyekel manuk seneni. Arep turu ki aku ora iso, dikon crita wae." Nah, iki bojo sing ra beres. Tapi ana wedok liya cerita rungokke. "Oh ya, harusnya jangan gitu." Alah. Kadang laki-laki gitu ya. Baik sama wanita lain, judes sama istri sendiri. Ya Allah, moga-moga suami kita baik-baik saja ya. Amin. Dijaga oleh Allah, tidak didekati wanita lain. Moga-moga WA-WA-an cukup dengan istrinya saja, tidak dengan wanita lain. Amin. Ini akhir zaman. Berat. Pokoknya jagalah. Ini fitnahnya luar biasa. Fitnah akhir zaman itu luar biasa. Ibu pakai jilbab sampai nutup, pakai cadar pun belum tentu aman. Paham ya? Karena ada laki-laki yang malah seneng sama yang tutup cadar. Beneran itu. Sing raketok malah disenengi, sing muda malah ra seneng. Ya ono, wis akhir zaman. Makanya ibu-ibu ora rasa selfie. Apalagi mempertontonkan diri yang tidak pas ya. Ini akhir zaman. Ini saling menjaga, saling mendoakan ya. Moga-moga selamat. Karena pengikut Dajjal di akhir zaman, para wanita ini labilnya luar biasa. Mereka labil, senang dengan materi, dan Dajjal datang memberikan itu semua. Maka mereka banyak yang kepincut dengan Dajjal. Maka ibu-ibu, hati-hati akhir zaman. Saya tadi malam datang ke pengajian Isra Mi'raj, dan saya kepeksa datang. Pembicaranya ibu-ibu. Pengajian Isra Mi'raj yang hadir ibu-ibu dan bapak-bapak. Pembicaranya ibu-ibu, Bu Hajah. Saya terpaksa datang. Wong nek diundang biasa, wah aku ndak bakal datang. Mosok ustaz tok ngrungokke ustazah itu kan yo rak pas. Ibu-ibu ya buat ibu-ibu, bapak-bapak ya aja. Ibu-ibu jajal jenengan maju ning kene ngomong delok bapak-bapak piye rasane. Ibu santai, bapak-bapak jangan. Lah saya terpaksa datang karena saya Pak RW, wis sing repot. Jabatan ini ternyata yo berat. Ora teko. Yo dirasani sak warga, sak kampung, Pak RW ra tahu teko. Dan memang saya sering tidak datang. Akhirnya yo jadi omongan. Karena memang saya pas delalah tabrakan. Kadang yang kedua ndak pas, acaranya ndak sesuai dengan
saya ya ndak datang. Kalau datang orang lain, Pak Ustadz mendukung, aduh gawat. Dulu ada acara di tempat kami nyembelih kambing di kuburan. Nah itu tradisi nyadran, itu tradisi turun-temurun. Saya tidak pernah datang. Dan delalah kemarin Pak Camat datang, Pak Lurah datang. Lho mosok Pak RW ra teko piye jal? Wah, stres. Dah. Ya kayak tadi malam. Waktu pembicara ustazahnya ini nyampein ya saya sedungkluk tok wae lah piye. Lan delalah yang disampaikan ya akeh guyone daripada ilmune. Nah termasuk ada sebutan. Ibu-ibu tahu ndak singkatan corona? Ora ngerti. Corona itu komunitas rondo mempesona. Duh. Aduh ya Allah Gusti. Saya di situ tuh rasanya arep metu ora kepenak. Ning kono tersiksa. Dan tersiksanya saya itu seperti piknik di dalam bis sing ning jero bis ki do karaokean dangdutan. Aku ning jero bis ki yo dhewean ora arep krungu, ya krungu wis nganggo headset bareng ya jek krungu wis dangdut koplo. Lah piye meneh? Melayu ning bis ternyata komunitasnya seneng karaoke, seneng dangdut koplo, seneng ngono. Repot ya gara-gara jabatan struktural. Acaranya bener apik, studi banding Pak Lurah dan perangkatnya, LPMK perangkatnya, semua RW ikut dan perwakilan RT termasuk PKK. Studi banding loh acaranya, wajib datang, dibayari, disangoni. Lah mangkat yo piye jal. Aduh wis aja dadi RW. Nek ora ya muga-muga lurahe apik. Repot. Nah saya terpaksa ikut. Tak pikir ya apik-apik wae. Ternyata aduh wis. Besok ada lagi aku ora pernah melu. Wis alasannya digawe apa wae lah. Pak Farid besok kita ada studi banding lagi. Enggak Pak, saya enggak ikut. Wis ngono wae. Lah kapok. Sekali ikut bener deh. Lah saya ndak bisa mempengaruhi satu bis. Lah mosok aku ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf nih kiamat sudah semakin dekat. Bahkan kata Nabi, besok di akhir zaman musik ini akan dihalalkan. Ini tanda akan banyaknya gempa. Lah mosok ngono, aku duduk di tengah jalan malah. Aduh ya Allah. Ternyata dakwah itu berat, bener ya, susah. Maka sebetulnya para ustadz pembicara kayak saya ini belum teruji. Awang saya ngisi pengajiannya di komunitas yang baik-baik kok, ki apik-apik kabeh, bener ndak? Kudune yang teruji, yo ning bis mau, wis kabeh do maksiat tampil ngono lho. Tapi teruji, berarti gebuki. Kita aduh berat. Ya kayak di kampung saya yang sudah tradisi turun temurun, mosok aku ngomong maaf ye, nyadran itu ndak boleh nyembelih kambing di kuburan, itu termasuk syirik. Bapak Ibu nyuwun sewu, nek iso tahun ngarep ojo nganti ono nyadran meneh. Oh aku diusir saka kampung. Ternyata berat. Karena dakwah itu harus amar ma'ruf nahi mungkar dengan keteladanan dan pelan-pelan. Nah, dulu para wali aja pelan-pelan mengubah tanah Jawa ini menjadi banyak yang menganut agama Islam, tidak langsung frontal. Sehingga ada dengan metode kalau Sunan Kalijogo dengan wayang. Itu dulu wayang dibuat tipis supaya tidak kena hadis Nabi bahwa kita tidak boleh menggambar atau bikin patung, makanya wayang dibikin satu gambar ya,
Seperti itu. Dan isinya dakwah. Nah, orang suruh datang nonton tapi ternyata isinya dakwah, memang berat. Makanya moga-moga kita semua selamatlah ya di dunia di akhirat yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Moga-moga Allah jaga kita sehingga kita istiqomah, tidak tergelincir dalam dosa dan maksiat. Karena hari ini kita semua menyadari betapa beratnya hidup menjalankan sunnah Nabi. Moga-moga Allah merahmati dan memberkahi kita semua, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah. Kelak moga-moga kita semua husnul khatimah, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum Allah la bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.